I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konservasi sumber daya alam. Video berikutnya ada pun poin-poin yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian konservasi, yang kedua ada tujuan konservasi, dan yang ketiga ada metode dalam konservasi, dan yang terakhir ada manfaat dari konservasi itu sendiri. Yang pertama, apa itu pengertian dari konservasi? Mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu apa yang dimaksud dengan konservasi. Jadi, konservasi secara umum merupakan pelestarian atau perlindungan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan hayati serta ekosistemnya, yaitu konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Jadi dari pengertian sebelumnya kalian sudah tahu kan apa itu konservasi. Nah, pada poin selanjutnya ada tujuan konservasi. Tujuan pertama dari konservasi yaitu memberi perlindungan, pembatasan, dan pemeliharaan kepada alam. Jadi tujuan ini berguna untuk menghindari kemungkinan kerusakan, apalagi kepunahan dari salah satu komponen yang menjadi pembentuk dari lingkungan tersebut. Akibat dari kerusakan atau kepunahan komponen tersebut bisa menyebabkan ketidakseimbangan ekosistemnya. Dan fungsi yang kedua yaitu memanfaatkan kembali bangunan yang sudah tidak dipergunakan dengan cara mengembalikan fungsinya seperti semula agar dapat digunakan kembali sehingga dapat mencegah kegiatan seperti mengalihkan fungsi hutan menjadi non-hutan. Dan yang ketiga ada melindungi benda-benda sejarah ataupun benda zaman purbakala dengan melindunginya dari kehancuran atau kerusakan yang diakibatkan oleh faktor alam, mikroorganisme ataupun kimiawi. Poin keempat yaitu mewujudkan kelestarian sumber daya alam serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Yang terakhir, ada memelihara kualitas lingkungan dengan baik dengan memperhatikan ketersediaan air dan udara bersih yang mencakup wilayah daratan hingga perairan. Sekarang kita lanjut pada poin ketiga yaitu metode konservasi sumber daya alam. Jadi terdapat dua metode, yang pertama yaitu in situ dan ex situ. Mungkin teman-teman masih kurang mengetahui metode in situ dan ex situ. Kita mulai dari in situ. Jadi, metode in situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati baik berupa flora ataupun fauna yang dilakukan di habitat asli spesies tersebut. Lingkungan yang akan menjadi lokasi konservasi harus masih berada dalam kondisi yang layak dan terjaga untuk dihuni oleh spesies tersebut. Suatu lingkungan ditetapkan sebagai kawasan konservasi agar resiko kerusakan pada habitat tersebut akibat aktivitas tertentu dapat terminimalisir agar tidak mengancam hidup flora dan fauna. Selain itu, spesies yang ingin dilestarikan yang mempunyai karakteristik unik. Biasanya konservasi in situ dilakukan apabila ada spesies yang langka yang hidup pada suatu lingkungan dalam jumlah yang tidak memungkinkan untuk dipindahkan secara keseluruhan. Maka dari itu, lingkungan tersebut harus dijadikan sebagai kawasan konservasi. Selanjutnya ada ex situ. Pada metode ex situ merupakan upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan bukan pada habitat aslinya, tetapi pada habitat buatan. Konservasi ex situ adalah salah satu alternatif apabila habitat aslinya dari suatu spesies sudah rusak sehingga tidak layak lagi untuk dihuni, dan jika ingin mengembalikan fungsinya juga butuh waktu yang lama. Sebelumnya sudah kita bahas metode konservasi in situ dan ex situ. Nah, selanjutnya kita beralih ke pelestarian in situ dan ex situ. Mari kita simak lagi video selanjutnya. Bentuk pelestarian in situ pertama yaitu taman nasional.
Jadi, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam baik daratan maupun perairan yang mempunyai ekosistem asli. Contohnya seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Yang kedua, ada cagar alam. Cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya. Contohnya seperti cagar alam Pangandaran. Bentuk pelestarian institu yang ketiga ada Suaka Marga Satwa. Jadi, Suaka Marga Satwa merupakan kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Contoh, Taman Nasional Komodo. Sekarang kita lanjut pada poin yang terakhir, yaitu manfaat dari konservasi sumber daya alam. Jadi, ada beberapa manfaatnya, yaitu yang pertama untuk menjaga sumber air, yang kedua adalah pelestarian flora dan fauna, yang ketiga membuka lapangan pekerjaan, keempat meningkatkan keragaman konservasi, dan yang kelima meningkatkan produksi sumber makanan.